Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Capaian pembelajaran hari ini adalah pada elemen akhlak, peserta didik dapat memahami arti keagamaan sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan sunnatullah. Peserta didik mengenal nama yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan lebih luas. Percaya diri mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah dan mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Alur tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang indah dan luas dengan jelas. 2. Peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. 3. Peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi dengan tepat. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini menerangkan tentang bahwa Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan suku, ada perbedaan bentuk rambut. Nah, ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, Allah menciptakan perbedaan tersebut supaya saling mengenal di antara manusia satu dengan manusia lainnya, agar supaya saling mengenal dan saling tolong-menolong, membantu dalam kebaikan. Adapun isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang pertama yaitu manusia berasal dari satu keturunan yaitu Nabi Adam dan dari Siti Hawa. Selanjutnya, keragaman manusia itu diciptakan untuk saling ta'aruf atau mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Selanjutnya, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Yang kelima, ajaran kesetaraan, toleransi, bekerja sama dan menghapus diskriminasi. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di atas. Di situ kita lihat ada keanekaragaman agama, suku, budaya.
Keanekaragaman agama ini ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen, ada agama Katolik. Nah, Allah menciptakan perbedaan agama itu supaya saling mengenal. Dan coba lihat di samping, ada perbedaan suku budaya. Di Jawa sendiri itu ada beberapa suku, yaitu ada suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Jawa, dan ada suku Banten. Kalau di Kalimantan itu ada suku Dayak, di Sumatera ada suku Melayu, di Sulawesi ada suku Bugis, Makassar, dan Minahasa. Nah, itu adalah beberapa bagian kecil ya. Nah, coba kalian sebutkan yang kalian ketahui suku-suku di daerah yang lain. Indahnya keragaman yang ada di bumi, kita. Yang pertama, keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunatullah. Ada aneka ragam agama, tadi di atas sudah dijelaskan, ada aneka ragam suku, ada aneka ragam bangsa. Dan yang kedua yaitu Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, keragaman agama, keragaman budaya, dan lain-lainnya. Nah, Allah itu menciptakan keragaman agar supaya apa? Agar supaya saling mengenal, membantu dalam hal kebaikan. Sesuai dengan ayat di atas, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak yang mulia. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara rajin sholat, rajin mengaji, bersedekah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu akhlak kepada sesama manusia dengan cara kita saling menolong, menghargai, saling menghargai. Dan yang ketiga yaitu akhlak kepada alam sekitar. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara membersihkan tumbuhan, dengan cara menyiram, dengan cara memupuk. Alur tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang indah dan luas dengan jelas. 2. Peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. 3. Peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi dengan tepat.